Meta Platforms akan menangguhkan akses remaja terhadap fitur karakter AI di seluruh aplikasinya secara global. Melansir dari Reuters, Meta menyatakan kebijakan penangguhan ini akan diterapkan dalam beberapa minggu ke depan. Perusahaan menegaskan remaja tidak akan dapat mengakses karakter AI hingga pengalaman terbaru siap diluncurkan. Meta Platforms akan menangguhkan akses remaja terhadap fitur karakter AI di seluruh aplikasinya secara global. Ya, kebijakan ini berlaku hingga Meta merilis versi AI yang dinilai lebih aman bagi pengguna remaja. Meta Platforms akan menangguhkan akses remaja terhadap fitur karakter AI di seluruh aplikasinya secara global. Melansir dari Reuters, Meta menyatakan kebijakan penangguhan ini akan diterapkan dalam beberapa minggu ke depan. Perusahaan menegaskan remaja tidak akan dapat mengakses karakter AI hingga pengalaman terbaru siap diluncurkan. Langkah ini diumumkan melalui blog resmi Meta terkait perlindungan pengguna di bawah umur. Meta menyebutkan versi AI khusus remaja nantinya akan dilengkapi fitur pengawasan orang tua. Sebelumnya Meta telah memperhatinjau sistem yang memungkinkan orang tua menonaktifkan obrolan pribadi remaja dengan karakter AI. Pengalaman AI tersebut juga akan disesuaikan dengan sistem peringkat PG ke-13 untuk mencegah akses ke konten tidak pantas. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya pengawasan regulator Amerika Serikat terhadap perusahaan AI, di mana sebelumnya aturan AI Meta sempat memungkinkan percakapan provokatif dengan anak di bawah umur. Temuan tersebut memicu kritik luas terkait lemahnya perlindungan pengguna muda di platform media sosial. Berbagai sumber IDX Channel. Masih bersama kami, pemirsa, operasi TikTok di Amerika Serikat resmi berpindah tangan ke konsorsium investor yang dipimpin Silver Lake, Oracle, dan MGX. Ya, di mana dalam susunan manajemen terbarunya menunjuk Adam Presser sebagai CEO TikTok Amerika Serikat. Bisnis TikTok di Amerika Serikat kini berada di bawah perusahaan patungan bernama TikTok USDS Joint Venture LLC. Konsorsium Silver Lake, Oracle, dan MGX menguasai 45% saham perusahaan patungan tersebut. Sementara 19,9% saham masih dipertahankan oleh ByteDance dan sisanya dimiliki afiliasi investor lama serta investor baru. Perusahaan pada pekan lalu mengumumkan susunan investor dan jajaran manajemen TikTok USDS, di mana Adam Presser ditunjuk sebagai CEO, sementara Will Ferrell menjabat kepala keamanan yang membawahi privasi dan perlindungan data. Dewan direksi diisi oleh perwakilan TikTok, Silver Lake, Oracle, serta sejumlah eksekutif perusahaan investasi global. Adapun keamanan data pengguna Amerika Serikat menjadi fokus utama dalam kesepakatan ini. TikTok menyatakan algoritma rekomendasi konten akan dilatih ulang dan diamankan di lingkungan cloud Oracle di Amerika Serikat. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan pengawasan data sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan Amerika Serikat. Kesepakatan ini juga mengakhiri ketidakpastian masa depan TikTok di Amerika Serikat setelah ancaman pelarangan tahun lalu. Presiden Donald Trump sebelumnya menginstruksikan penundaan penegakan hukum hingga pembeli ditemukan dan disetujui pemerintah China. Dengan rampungnya transaksi ini, operasional TikTok di Amerika Serikat dinyatakan aman untuk dilanjutkan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Chery melakukan penarikan kembali atau recall terhadap 2 model SUV di pasar China akibat potensi cacat keselamatan. Recall ini mencakup ribuan unit kendaraan produksi 2025 dan telah diajukan ke otoritas regulator setempat. Chery resmi mengajukan rencana penarikan kembali kepada administrasi negara untuk regulasi pasar Cina. Mengutip Car News Cina, Senin 26 Januari 2026, recall ini terdaftar dengan nomor S2026M0007V dan diajukan pada 23 Januari 2026. Penarikan kembali ini mencakup total 1.108 unit SUV Chery Tansuo 6 dan Tiggo 71.6T terbaru. Kendaraan tersebut diproduksi antara 1 April hingga 8 Desember 2025 dengan model Tansuo 6 juga dipasarkan di luar negeri sebagai Jeeko J7. Chery menyebut sebagian unit kendaraan diduga dirakit tanpa pengencangan klip kabel cabang unit kontrol elektronik mesin atau ECU secara sempurna. Kondisi ini terjadi saat proses produksi dan berpotensi menimbulkan masalah dalam jangka panjang.
Pengencangan kabel yang tidak memadai dapat menyebabkan abrasi atau kehausan pada rangkaian kabel. Jika kehausan berlebihan terjadi, mesin berisiko mati mendadak saat kendaraan sedang berjalan dan dapat membahayakan keselamatan penumpang serta pengguna jalan lainnya. Menyikapi hal tersebut, Chery akan menyediakan pemeriksaan gratis pada rangkaian kabel cabang ICU untuk seluruh kendaraan yang terdampak. Jika ditemukan kesalahan pemasangan atau kerusakan, komponen akan diperbaiki atau diganti tanpa biaya dan pemilik akan diberitahu melalui dealer resmi, surat, telepon, atau pesan teks. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Samsung Electronics dikabarkan akan segera memulai produksi chip memori generasi terbaru High Bandwidth Memory atau HBM4. Ya, langkah ini menjadi upaya Samsung untuk memperkuat posisinya di tengah persaingan ketat pasar chip kecerdasan buatan global. Samsung Electronics disebut akan mulai memproduksi chip memori HBM4 pada bulan depan. Informasi ini disampaikan seorang sumber kepada Reuters pada 26 Januari 2026 dengan tujuan memasok chip tersebut ke Nvidia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Samsung untuk mengejar ketertinggalan dari rival domestiknya, SK Hynix. Selama ini, SK Hynix dikenal sebagai pemasok utama chip memori canggih untuk akselerator kecerdasan buatan milik Nvidia. Kabar rencana produksi HBM4 ini langsung mendapatkan respon positif pasar. Saham Samsung naik 2,2% pada perdagangan pagi 26 Januari 2026, sementara saham SK Hynix justru turun 2,9%. Surat kabar Korea Economic Daily melaporkan, Samsung telah lulus uji kualifikasi chip HBM4 untuk Nvidia dan AMD. Laporan tersebut menyebutkan, Samsung akan mulai mengirimkan chip HBM4 ke Nvidia mulai bulan depan. Hingga saat ini, Samsung menolak memberikan komentar resmi, sementara Nvidia belum memberikan tanggapan. Pasar kini menantikan rincian lebih lanjut terkait pesanan HBM4 seiring dengan rencana peluncuran platform chip Nvidia Vera Rubin yang akan dipasangkan dengan memori HBM4. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Singapura akan menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar Singapura untuk mendanai penelitian kecerdasan buatan publik selama 5 tahun ke depan. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat posisi Singapura di tengah dominasi Amerika Serikat dan China di sektor AI. Singapura akan menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar Singapura atau sekitar 13 triliun rupiah untuk mendanai penelitian kecerdasan buatan publik selama 5 tahun ke depan. Dana tersebut akan digunakan untuk mendirikan pusat penelitian AI publik dan memperkuat ekosistem riset nasional. Pemerintah menilai riset menjadi fondasi penting agar Singapura tetap kompetitif di tengah persaingan global AI. Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura, Josephine Teo, mengatakan investasi ini akan difokuskan pada pengembangan kemampuan AI dan sumber daya manusia. Pemerintah ingin memastikan Singapura memiliki kapabilitas teknis mendalam di bidang kecerdasan buatan. Upaya ini diharapkan menjaga posisi Singapura di garis depan inovasi teknologi. Adapun Singapura bukan satu-satunya negara yang agresif mengembangkan AI. Sejumlah negara lain juga berlomba membangun strategi AI nasional guna melindungi industri dan tenaga kerja mereka. Jepang, Kanada, dan India termasuk negara yang tengah mengembangkan kemampuan AI masing-masing. Berbagai sumber IDX Channel.